Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Semoga kalian diberikan kesehatan di sana dan rezeki yang berlimpah. Semoga masa pandemi ini segera berakhir. Sekarang kita kedatangan proyek salon total, yaitu Toyota Corolla SEG. Terlihat seluruh bagian bodi mobil ini kusam dan buram karena tertutup oleh sulmak atau baratan-baratan halus dan juga jamur. Untuk di sela-sela juga terdapat kerak-kerak yang sudah lama waktunya untuk dibersihkan. Nanti akan kita kinclongkan seluruh bagian bodi mobil ini hingga seperti baru lagi. Sekarang lanjut ke proses undercarriage detailing. Yang pertama kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya, sekaligus roda cadangannya juga akan kita turunkan agar proses pembersihannya bisa menyeluruh. Setelah dibongkar rodanya, terlihat banyak sekali kotoran dan juga noda serta kerak-kerak di seluruh bagian kolong bodi bawah mobil. Kerak-kerak dan kotoran yang ada di bodi bawah mobil ini selain bisa merusak pemandangan atau estetika terlihat kotor, kotoran-kotoran ini juga bisa memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi pada bagian bawah mobil. Dan sekarang proses pembersihan yang pertama menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini kita menggunakan tekanan 120 bar. Tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran dan juga noda yang ada di kolong kaki-kaki bawah mobil. Penyemprotannya pun juga harus detail dan teliti agar seluruh bagian sela-sela bisa terjangkau. Selesai menggunakan high pressure cleaner, sekarang lanjut ke proses detailing untuk menghilangkan kerak-kerak yang menempel di setiap bagian sela-sela pada kolong kaki-kaki mobil. Pembersihan ini menggunakan kuas serta degreaser atau cairan pembersih. Gunanya untuk mengangkat kerak-kerak yang letaknya sempit dan tidak terjangkau oleh high pressure cleaner. Setelah selesai kita detailing, sekarang lanjut ke proses sampo untuk membersihkan sisa-sisa kotoran dan juga cairan pembersih. Selesai pembersihan kolong dan kaki-kaki mobil, sekarang lanjut ke proses detailing pada sela-sela bodi. Pada bagian sela-sela bodi juga akan kita hilangkan menggunakan degreaser dari kerak-kerak yang menempel. Dan setelah kita bersihkan, seperti inilah hasil dari pembersihan kolong kaki-kaki mobil. Terlihat sudah jauh lebih bersih dari sebelumnya. Namun, bagian kolong dan kaki-kaki mobil ini belum dilindungi dengan anti karat. Sebenarnya dia sudah di anti karat, namun sudah waktunya untuk di anti karat ulang karena anti karat yang lama sudah mulai terkelupas. Jika ingin anti karat yang bersifat permanen dan jauh lebih awet, bisa menggunakan anti karat yang berbahan dari rubber atau karet.
Lanjut, sekarang beralih ke proses detailing mesin yang pertama. Untuk mesin mobil ini kita detailing menggunakan engine degreaser dari Maguire serta dengan media kuas untuk menjangkau kotoran yang letaknya sangat sempit sekali. Proses pembersihan ini juga harus hati-hati serta sangat teliti karena bagian-bagiannya rawan dan juga sempit. Selesai kita detailing, lanjut ke proses penyemprotan high pressure cleaner dengan tekanan 50 bar saja. Tekanan 50 bar ini aman untuk ruang mesin dan tidak akan menyebabkan sesuatu yang berbahaya selama prosesnya benar. Lanjut ke dekontaminasi yang pertama. Proses dekontaminasi yang pertama ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga noda yang ada di seluruh bagian bodi mobil sebelum kita lanjut ke proses polish bodi dan sebagainya. Karena kotoran yang ada di bodi ini dapat mengganggu saat jalannya proses polish bodi, bisa menimbulkan baretan yang baru dan tidak akan maksimal hasilnya. Sekarang lanjut kita ke pembongkaran interior. Untuk interior mobil ini kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar dan juga trim-trimnya. Untuk bagian plafon mobil ini tidak perlu kita bongkar karena kondisinya tidak terlalu parah. Pembongkaran interior ini kita harus hati-hati serta teliti agar tidak ada bagian klip-klip yang patah, baut yang losdol. Serta kita harus perhatikan juga bagian kelistrikan di bagian bawah mobil dan juga sensor-sensor, karena salah sedikit bisa berakibat fatal. Terlihat banyak sekali kotoran dan juga noda sisa makanan yang ada di lantai dasar mobil. Kotoran-kotoran ini selain bisa menyebabkan timbulnya bau apak pada interior mobil, dia juga bisa menyebabkan kroposnya lantai dasar dan bisa mengundang serangga juga. Jadi penting bagi kita untuk menjaga bagian interior mobil. Jika interior bersih, sehat, kita juga nyaman untuk menggunakannya. Next, sekarang ke pembersihan karpet dasar. Pada pembersihan karpet dasar ini yang pertama kita semprot menggunakan high pressure cleaner. High pressure cleaner ini bertujuan untuk mengekstrak kotoran dan juga noda yang ada di dalam serat karpet dasarnya. Terlihat airnya sudah keluar dan berwarna kecoklat-coklatan, kotor sekali. Mobil ini sepertinya baru kali ini di salon. Setelah selesai kita ekstrak menggunakan high pressure cleaner, nanti akan kita lanjutkan dengan proses sampo agar karpet dasar ini wangi serta tidak ada kotoran yang tersisa.
Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan jok. Untuk jok mobil ini karena dia berbahan dari kain atau bludru, jadi proses pembersihannya kita bersihkan menggunakan sampo dan sikat. Kemudian kita vakum untuk mengangkat kotoran dan juga noda yang ada di jok mobil. Dan untuk jok bagian depan mobil ini karena dia sudah custom, jadi kita bersihkan menggunakan tornador karena karakter dari kain jok ini berserat atau berlubang-lubang. Next, lanjut ke proses pembersihan lantai dasar mobil atau interior. Untuk pembersihan lantai dasar ini kita bersihkan menggunakan sampo, kuas, serta vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran dan juga noda serta sisa makanan yang ada di interior mobil. Pembersihan ini juga harus hati-hati serta teliti agar tidak ada bagian soket-soket atau sensor yang terganggu. Dan sekarang lanjut ke proses polish body yang pertama, yaitu compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur atau baratan halus yang ada pada cat bodi mobil penyebab dari kusamnya cat bodi. Proses ini biasanya kita menggunakan mesin dual action atau rotary, tergantung kondisi masing-masing mobil. Setiap mobil memiliki karakter dan kondisi yang berbeda, jadi kita harus menyesuaikan kondisi dari masing-masing mobil. Proses compounding ini juga harus detail dan teliti, serta butuh kesabaran untuk melakukannya. Setelah selesai kita compound dan seperti inilah hasilnya. Terlihat perbedaan dari yang kiri sudah kita poles dan yang kanan belum. Bagian yang kanan terlihat banyak sekali baratan-baratan halusnya dan terlihat kusam. Namun bagian yang sudah kita poles terlihat jauh lebih kinclong. Selain bodi, pada bagian kaca juga akan kita poles, kita scrub. Proses scrub kaca ini bertujuan untuk mengangkat jamur-jamur yang ada pada kaca mobil. Karena jamur yang ada pada kaca selain bisa menimbulkan buram pada kaca, sangat mengganggu juga saat kita berkendara.
Next, sekarang naik ke step kedua, yaitu proses polishing pada bodi mobil. Proses polishing ini bertujuan untuk menyempurnakan hasil polesan sebelumnya atau menghilangkan sisa-sisa baretan halus yang tertinggal serta memunculkan glossy pada cat bodi mobil. Sudah mulai terlihat dari yang awalnya kusam, sekarang sudah jauh lebih kinclong dan mengkilap. Warna hijau pada bodi mobil juga makin keluar. Dan sekarang waktunya kita dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi ini bertujuan untuk menghilangkan sisa residu atau hasil oksidasi akibat proses pemolesan dan pembersihan. Jadi biasanya terdapat banyak sekali debu-debu akibat poles. Debu-debu ini tidak dapat dihindari, tergantung obat poles apa yang digunakan. Selain bertujuan untuk menghilangkan kotoran, dekontaminasi ini juga bertujuan untuk mengkoreksi apakah hasil polesannya sudah benar-benar matang atau belum, karena biasanya hasil polesan akan terlihat setelah mobil dicuci. Sampo yang kita gunakan untuk mencuci mobil ini juga bukan sampo biasa. Kita menggunakan sampo khusus untuk menghilangkan minyak agar hasilnya makin maksimal. Next, lanjut ke proses pengeringannya. Untuk pengeringan bodi mobil ini yang sudah kita poles, kita menggunakan lap khusus yaitu microfiber towel. Microfiber towel ini bertujuan untuk mengeringkan, menyerap air secara maksimal dan juga meminimalisir timbulnya baret halus pada cat bodi mobil.
Dan sekarang tibalah saatnya kita untuk memproteksi seluruh bagian bodi mobil ini. Untuk proteksi bodi kita menggunakan nanoceramik SCPR. SCPR ini bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga dapat meminimalisir timbulnya jamur pada cat bodi mobil. Selain itu, dia juga bisa memunculkan glossy yang maksimal pada cat bodi mobil sehingga makin kinclong mobil ini. Untuk proteksi bodi ini dia bisa bertahan hingga 6 bulan. Kemudian untuk kaca mobil juga akan kita proteksi menggunakan glass coating. Glass coating ini juga sama, bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga minim dari timbulnya jamur pada kaca mobil. Efek hidrofobik ini bermanfaat untuk kita saat malam hari maupun hujan karena bisa menambahkan visibilitas kita saat berkendara. Air yang menempel pada kaca akan jauh lebih mudah untuk dibersihkan. Sekarang kita lanjut ke finishing interior menggunakan fogging. Fogging AC ini bertujuan untuk membunuh bakteri dan juga kuman yang ada di seluruh bagian interior mobil agar kabin mobil makin sejuk dan wangi. Setelah melewati proses yang panjang dan seperti inilah hasil finishnya. Cat bodi mobil yang tadinya kusam sekarang jauh lebih kinclong, glossy dan seperti baru lagi. Serta bagian ruang mesin juga jauh lebih bersih. Interior mobil yang tadinya kotor dan sedikit berbau sekarang sudah harum dan sejuk. Setelah mobil selesai di detailing, kita antarkan mobil ini kepada pemiliknya. Dan saya sendiri yang mengantarkannya karena beliau sedang berhalangan untuk mengambil mobil ini. Setelah kita sampai di rumahnya, ternyata beliau sangat suka dengan hasilnya dan beliau puas. Kami pun juga sangat senang mendengarnya. Tapi sayang sekali pada saat kami mengantarkan mobil ini kami tidak membawa kamera, jadi kami tidak bisa mengabadikan momen tersebut. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik mobil ini yang sudah datang dan mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Terima kasih banyak kepada kalian yang menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Dan see you next time.